الله أكبر 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 لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد أشرف السادة وعلى آله وأصحابه وأمته إلى آخر الساعة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah di pagi yang cerah ini kita dipertemukan oleh Allah di sebuah forum yang sangat mulia, di sebuah momentum yang penuh dengan kebahagiaan, yaitu Hari Raya Idul Adha. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita semua hamba-hamba Allah yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai ketakwaan dalam konteks kehidupan sehari-hari dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi segala apa yang Allah larang kepada kita. InsyaAllah kita semua yang hadir ini adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan begitulah perintah Allah kepada kita untuk selalu mengupdate, untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Terlebih-lebih saat ini kita sedang berada di hari yang penuh dengan kemuliaan, yaitu Hari Raya Idul Adha. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita belajar tentang kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka sesungguhnya ada makna penting yang bisa kita ambil, bahwa beliau adalah seorang ayah, seorang nabi, seorang suami yang begitu bijaksana. Begitu hebatnya beliau mendidik putranya, begitu hebatnya Nabi Ibrahim mendidik istrinya Siti Hajar dan sebagainya. Sampai-sampai kemudian mampu menjadikan keluarganya itu adalah keluarga yang tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Begitu beliau itu diperintahkan untuk menyembelih putranya, semula beliau meragukan perintah itu karena memang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, bertentangan dengan naluri seorang ayah. Mana mungkin Allah memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih putranya. Tetapi kemudian dikuatkan dengan mimpi berikutnya pada tanggal 9 Dzulhijjah yang kita kenal dengan Arafah, maka beliau kemudian menjadi yakin bahwa itu perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian beliau mengajak putranya berkomunikasi, "Ya bunayya inni ara fil manam." Wahai anakku, aku tadi malam bermimpi, anni adzbahuka fandur madza tara. Aku disuruh nyembelih kamu, fandur madza tara. Apa pendapatmu, Nak? Dijawab oleh Nabi Ismail, "Ya abatif al-matu'mar." Lakukan ayah kalau memang itu perintah dari Allah. "Satajiduni insyaallahu minas sabirin." Kita termasuk orang-orang yang sabar insyaallah. Para jemaah sekalian,
Kalau seandainya Nabi Ibrahim itu tidak mendidik putranya, tidak mendidik istrinya dengan baik, maka rasa-rasanya Nabiullah Ismail tidak mungkin menjawab dengan suara itu, dengan jawaban yang lantang mempersilahkan ayahnya untuk menyembelih dirinya. Tidak mungkin. Karena itu anak yang masih berusia 8 tahun. Mana mungkin itu kalau bukan karena didikan Nabi Ibrahim lalu kemudian mempersilahkan ayahnya untuk menyembelih dirinya? Rasa-rasanya sulit. Dan tidak mungkin juga Nabi Ibrahim itu menyembelih putranya, karena secara kemanusiaan itu bertentangan. Tetapi atas dasar ketundukannya, atas dasar kepatuhannya terhadap perintah Allah, beliau laksanakan perintah itu dengan sempurna. Begitu pula dengan istrinya Siti Hajar. Andaikan beliau tidak dididik dengan baik oleh Nabi Ibrahim, rasa-rasanya juga akan berat untuk melaksanakan perintah itu, sekalipun itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini para jemaah sekalian, ada orang, ada ayah membunuh anaknya, itu karena kebenciannya. Tetapi Nabi Ibrahim menyembelih putranya bukan karena benci, tetapi justru karena sayang dan karena tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Mana ada ayah tega menyembelih putranya kalau bukan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tetapi ternyata itu semua adalah ujian dari Allah untuk beliau, dan beliau mampu menjalankannya dengan sempurna sehingga kemudian mendapatkan sanjungan dari Allah. Namanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Bahkan bukan cuma Nabi Ibrahim, tetapi keluarganya juga mendapatkan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Ada 4 figur yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. 3 diantaranya adalah Nabiullah, yaitu Nabi Adam, Nabi Nuh, dan sekaligus Nabi Ibrahim. Tetapi khusus Nabiullah Ibrahim yang disebutkan bukan cuma Nabi Ibrahim, tetapi juga adalah keluarganya, wa ala Ibrahim, keluarganya Ibrahim. Kenapa? Karena mampu menundukkan hatinya, tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintahnya dengan sempurna, sekalipun itu adalah perintah yang sangat berat. Para jemaah sekalian, ini semua menggambarkan betapa Nabiullah Ibrahim itu adalah sosok yang sangat hebat. Pendidikan karakter yang dibangun oleh beliau sangat luar biasa, menghasilkan anak yang cerdas, menghasilkan anak yang patuh terhadap perintah Allah. Begitu pula dengan istrinya. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari kisah beliau adalah sosok ayah yang mau berkomunikasi dengan putranya, mau berkomunikasi dengan istrinya, melibatkan anak dan istrinya dalam setiap mengambil keputusan. Dan ini yang mungkin di antara kita sekarang sudah mulai jarang dilakukan, di mana seorang ayah kadang-kadang itu menjadi ayah yang diktator, menjadi ayah yang semaunya sendiri. Anak dipaksa harus mengikuti kemauan orang tua, tetapi kadang-kadang tidak sesuai dengan bakat dan minat anak itu sendiri. Maka jadilah orang tua yang bijaksana, jangan menjadi orang tua yang diktator. Libatkan anak, libatkan istri itu dalam setiap mengambil keputusan-keputusan penting. Ini pelajaran dari Nabi Ibrahim. Sekalipun perintah menyembelih itu datangnya dari Allah, bukan lantas kemudian Nabi Ibrahim menggeteng Ismail lalu kemudian menggorok lehernya Ismail, tidak. Tapi beliau masih bertanya dengan Ismail, ya bunayya inni ara fil manam. Sungguh sangat luar biasa akhlak Nabiullah Ibrahim alaihissalam, seorang nabi, seorang ayah, dan sekaligus menjadi seorang yang mampu diteladani oleh putranya Nabiullah Ismail alaihissalam. Maka sekali lagi, janganlah menjadi orang tua yang diktator, yang selalu mengajak, yang selalu memaksa anak untuk sama persis dengan orang tuanya. Tentu masing-masing anak itu punya bakat dan minat yang berbeda, masing-masing anak itu punya keinginan yang berbeda. Sepanjang tidak melanggar perintah Allah, harus kita fasilitasi dia untuk menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Ini pelajaran kedua yang bisa kita ambil, para jemaah sekalian. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini adalah beliau adalah seorang yang mampu mengorbankan segala-galanya, menempatkan Allah di atas segala-galanya, di atas kepentingan diri dan keluarganya. Dan begitulah pelajaran yang bisa kita ambil. Harusnya kita ini menjadi sosok yang senantiasa mampu berkorban dalam kehidupan kita sehari-hari.
Hewan kurban yang kita korbankan hari ini itu adalah simbol belaka. Itu adalah simbol seandainya seandainya kita tidak mampu menjadi pribadi yang taat kepada Allah, rasa-rasanya berat untuk berkurban. Bayangkan binatang ternak yang kita beli dengan harga yang begitu mahal, lalu kemudian kita korbankan begitu saja, kalau bukan karena keikhlasan, kalau bukan karena ketundukannya terhadap perintah Allah, rasa-rasanya sulit untuk kemudian kita lakukan itu semua. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Begitu juga dalam kehidupan ini, butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Tidak mungkin Anda itu bisa mendapatkan sesuatu, bisa mendapatkan apa yang dicita-citakan kalau tanpa pengorbanan. Saya berharap nilai-nilai pengorbanan ini bukan hanya diimplementasikan dalam momentum Idul Adha hari ini, tetapi juga harus dilanjutkan dalam konteks kehidupan sehari-hari, di mana perjuangan kita, pengorbanan kita untuk kepentingan umat ini harus di atas segala-galanya, di atas kepentingan pribadinya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu berat hidup itu penuh dengan pengorbanan, tetapi yakinlah dengan pengorbanan itu kita akan mampu menjadi insan yang senantiasa mempersembahkan kemanfaatan dan kemaslahatan untuk orang lain. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang terakhir yang bisa kita ambil dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah menjadi pribadi yang senantiasa memiliki kecerdasan emosional. Kita diperintahkan oleh Allah untuk hidup bermasyarakat, bersosial, tidak hanya mementingkan diri sendiri. Itu tercermin dalam ibadah kurban, di mana dalam ibadah kurban itu kita wajib membagi-bagikan daging kurban, sementara yang berkorban hanya punya kesempatan sepertiga dari total daging yang kita sembelih, hewan yang kita sembelih itu. Itu artinya apa? Bahwa Allah menginginkan hidup ini tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tapi berpikir untuk orang lain. Berpikirlah untuk kemaslahatan bersama. Jangan hidup sendiri, jangan menjadi pribadi yang introvert, yang senantiasa hidup menyendiri tanpa bergaul dengan orang lain. Perhatikan tetangga-tetangga sekitar, perhatikan saudara-saudaranya, perhatikan sahabat-sahabatnya. Mereka makan apa? Mereka sekarang dalam kondisi seperti apa? Harus kita pelajari. Dan kalau memang itu perlu dibantu, ayo kita bantu bersama-sama. Hewan kurban yang kita sembelih hari ini nantinya adalah simbol bahwa hidup ini tidak boleh menyendiri, tapi hidup ini harus bergaul dengan orang lain. Kebahagiaan itu di saat kita mampu bersama-sama, mampu hidup berdampingan dengan tetangga, dengan sahabat dan sebagainya. Dan sekaligus menegaskan bahwa hidup menyendiri itu adalah dilarang oleh Allah, dilarang dalam agama Islam. Di samping secara psikologis, secara kedokteran, orang hidup menyendiri itu lebih rentan terkena penyakit. Maka dari itu para jemaah sekalian, ayo kita menjadi pribadi yang punya kecerdasan emosional. Tidak hanya berpikir untuk dirinya, tetapi juga berpikir untuk orang lain. Sehingga kita mampu hidup berdampingan dengan sesama di bawah bimbingan Allah dan sekaligus mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, inilah khutbah Idul Adha yang sangat singkat yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua mampu mengimplementasikannya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
الله أكبر 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 لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه المنزل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة المشركين، وانصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وإخواننا وأخواتنا وطلابنا ومجتمعنا من أهل العلم والخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.